Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrolin Horor. Masih bersama Bro Ayung di sini yang mau berbagi kisah-kisahnya ke kawan-kawan semuanya, ke kita semua. Bukan kita ya, ke gue gitu ya. Jadi langsung aja Mas Ayung atau Bro Ayung barangkali mau menyapa kawan-kawan semua di rumah. Kenapa kebalik ya? Enggak kan? Enggak, mana gak membeli. Oke. Monggo, waktu dan tempat dipersilahkan, barangkali mau menyapa kawan-kawan semuanya sekaligus mau langsung cerita. Oke, terima kasih Mas Riam. Kesempatannya seperti biasa aku tanya apa kawan-kawan dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali kita di ngobor, ada kami berdua yang bakalan nemenin mungkin 30 menit ke depan. Iya, insya Allah. Jangan lebih ya. Jangan lebih, soalnya ini waktunya agak singkat. Waktunya agak singkat. Dan gue habis minum obat, takutnya ketiduran gitu kan, ngantuk. Wajahnya agak angel sedikit ya. Baiklah. Langsung ke cerita. Habis ngobat gue. Habis ngobat. Masih doyan ya. Ngobat paramek gitu. Iya, nggak apa-apa, yang penting ngobat buat keren-keren. Terus gimana? Biar nggak kayak Fir'aun, ada sakitnya gitu sedikit. Baik, langsung ke cerita ya, Bi. Ini ada sebuah kisah. Kisah ini terjadi ya. Kisahnya enggak terlalu lama sih sebenarnya, sekitar 7 tahunan lah, 7 tahunan yang lalu. Begitu. Kisah ini terjadi di sebuah desa, masih di wilayah Kabupaten Tegal, tapi aku nggak mau nyebut desa apa. Yang pasti yang mengalami adalah Bu Katmah. Bu Fatmah. Katmah. Iya. Bu Katmah adalah seorang wanita yang belum tua-tua banget. Bu itu ya, seorang wanita. Biasanya kan wanita. Biasanya. Kalau Katmo laki-laki. Belum tua-tua banget. Itu kisaran usianya berapa? Ya 50 kurang lah. Cuman beliau itu kan dulu menikahnya agak muda. Jadi anaknya udah gede. Anaknya usianya udah 60 gitu. 65. Iya. Anaknya udah kerja di Jakarta. Berarti anaknya tuh lebih tua 10 tahun. Iya. Beliau adalah seorang janda, seorang janda. Terus meninggal. Suaminya udah meninggal 5 tahun yang lalu di cerita itu. Oh, di cerita itu di tahun berapa kisarannya tadi? 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Di tanggal 2015-an ya. 13 tahun silam lah ya. 15 November. 15 November tanggal. Iya kan, 15 November. Berarti akhir bulan musim penghujan gitu ya. Asli. Rendeng-rendengnya ya. Musim penghujan. Dia itu seorang janda. Kalau anak ada 3, yang 2 di rumah masih SD, satunya SMP. Tapi yang barap, yang sulung itu udah kerja di Jakarta. Saya bukan orang punya, Mas. Saya bukan orang punya. Saya hari-hari kerjanya jadi buruh tani di sawah. Berarti waktu itu tuh masih muda dong. Iya. Ntar dulu usianya 55, anak paling gede masih SMP. Enggak, anak paling gede itu udah kerja. Oh, udah kerja. Udah kerja di Cikarang. Ya pabrik lah kayak gitu. gitu. Yang di rumah itu tinggal 3. Tinggal 2. Tinggal 2. Anaknya kan 3. Yang kecil-kecil 2 di rumah sama ibunya. Maksudnya yang SMP tuh yang satu SD, yang satu SMP maksudnya. Iya, yang satunya lagi misah. Udah kerja di Kerawang begitu, Bi. Ya, jadi ya. Saya ya memang kalau misalnya kami nggak punya ini sih ya, waris dari suami atau mungkin dari orang tua saya. Jadi alhamdulillah beruntung suami udah pernah bikinin rumah yang saya tempatin waktu itu, Mas. Tapi ya belum jadi, masih belum plester, tembok masih belum di lepo ya, belum di semen. Iya, di semen. Belum di semen. Terus jendela aja, Mas, masih yang sebelah kebun. Berarti diapit kiri kanan itu, yang sebelah kiri itu kebun, gak luas begitu, baru rumahnya penduduk yang lain gitu. Kalau sebelah kanan itu rumah suwung, rumah tua, rumahnya seorang tua lah pokoknya. Dia nggak ada warisnya, atau saya juga kurang paham kayak gitu kenapa nggak ditempatin lama. Yang jelas sejak berdiri rumah itu udah suwung lama ini rumah. Udah nggak ada pintu depan, belakang udah ngomplong. Udah rapet. Oh, udah ngomplong. Udah ngomplong, udah rapuh begitulah. Nah, anak saya hari-hari, kata Bu Katmah, hari-hari itu saya kuli di sawah kayak gitu. Ada yang pakai jasa saya buat matun, bersihin rumput, kadang-kadang nanam bawang, apa aja lah kayak gitu saya ambil. Kata orang sih, Mas, ya kalau misalnya anak tetap
Supriyanto, anak saya yang barep itu Yang paling gede. ngirimin, tapi emang dia sendiri yang ngontrak, gajinya segitu, anak nyicil motor anak apa, berarti dia kredit motor kayak gitu. Jadi ya kalau kirim buat bantu listrik wis, yang penting sama buat bayar buku, apa beli apalah peralatan sekolah adik-adiknya, aku cukup mengamini itu. Kata orang mas, jangan kata orang, dari tadi saya ngeliatin jenengan mulu. Jadi apa, dia itu orang desa bertani tapi lebih menonjol daripada ibu-ibu yang lain. Dari packagingnya dia itu orang mantesi gitu loh. Dia itu masih cantik, masih, nah padahal udah ceritanya 7 tahun lalu aja masih seperti itu. Karena ketika cerita dia udah menikah lagi sih, nggak jadi petani memang. Jadi saya itu bukan mau membanggain diri ya mas, saya banyak yang ngeledekin, apalagi janda itu rentan lah seperti itu. Yang pengen banyak, kalau di sawah suami tetangga aja pada godain. Terus ada juga duda-duda dari seberang desa pengen saya jadi istrinya, tapi saya masih ingat sama suami kayak gitu. Kan ada Komnas HAM, Komnas Anak ya, Komisi Perlindungan Anak gitu. Betul. Apa sih panjangannya gue ngerti. Harusnya ada Komisi Perlindungan Janda gitu ya. Lagi digodok. Itu jadi biar itu tadi nggak diganggu-gangguin, nggak dilecehin, nggak direndahin gitu ya. Betul, itu kan cuma status gitu loh. Iya, meskipunnya ini yang akhirnya rencana untuk pelindungan janda ditangguhkan. Janda tersebut pun digodain rada seneng juga, berarti saya pasti cantik, ada sensasi seperti itu. Pak Lurah, mantan Lurah juga mau sama saya, dia kan udah nggak punya istri, terus sawahnya banyak, kadang tetangga, wis mah, karo Lurah bae, sedelat maning mati kayak gini. Ya kalau aku kan sebentar lagi mati, saya berumah tangga untuk menjalin hubungan, pengayom buat anak saya juga masih muda, masih butuh hasrat, masa mau ya sudah bentar lagi mati buat apa? Buat mikirnya males pura-pura nangisnya ntar. Iya, pura-pura nangisnya. Akhirnya apa? Nah kayak gitu mas, hari-hari saya ya tak jalanin rutinitas kayak biasa, ke sawah, sering digodain, sering apa kayak gitu. Nah ini karena kita nggak mau lama-lama ya di hari Jumat ini, langsung ke cerita. Moga-moga cepat seremnya gitu. Saya itu di rumah kan tadi ya, jendelanya belum ada jendelanya, itu ditutup sama seng. Yang dekatnya kebon ditutup sama suami, dulu sempat nutup sama seng, jadi rapet-pet kayak gitu dipatok paku. Nah kalau yang sebelah kamar, berarti sebelah kiri itu kanan itu kamar 2 begitu ya. Saya tidur sendiri, yang 2 itu tidur buat anak-anak. Nah ini cuman dikasih tutupan banner bekas lah kayak gitu. Tapi atasnya nggak rapet, masih ada melompong 1 jengkal. Terus ada sobek-sobek, kadang ditambal-tambal sama saya, sama anak saya pakai itu loh, solasi hitam kayak gitu. Asli ini mah bukan jelek-jelekin tetangga ya, buat bahan intipan tiap hari katanya kayak gitu. Ya awal-awalnya sih masih segen, nggak enak sama lama-lama ya orang godain di sawah. Kalau misalnya lagi matun kan makanya jarit melisning begitu, kadang lupa apa, mah aja ler mas kayak gitu ya. Pada ngomong yang nggak enak, kadang-kadang tahu-tahu disamperin sama istri tetangga, dimarah-marahin, nggak tahu apa-apa. Tahu-taunya suaminya itu banding-bandingin sama si kamar kayak gitu. Jadi saya itu diintipin terus, tapi bukan dari yang sengnya, bukan dari yang jendela seng, karena emang jauh dari kamar juga, tapi jendela kamar persis. Saya tahu, orang-orangnya ya tahu, suaminya siapa, kadang-kadang pemudanya ya siapa, kayak gitu kan. Cuman pertama risih-risih, lama-lama ya lah yang penting nggak masuk, bodoh amat kayak gitu, sekalian sodako. Saya juga kadang-kadang perempuan kan ada sensasinya, kadang-kadang sengaja malah tak liatin tapi dari belakang apa-apa kayak gitu kan. Kalau apalagi di kamar mandi. Jadi orang-orang di daerah saya gitu di tahun tersebut kebanyakan kalau buang air ke sungai, jarang yang di WC dalam kayak gitu kan. Di belakang rumah ada kebun lagi, baru kali, sawah.
Setelah itu banyak buang airnya di helikopter, di jobongan, nah kayak gitu. Kakus ya. Kakus. Nah kalau mandi itu saya masih di belakang, nggak nyatu sama rumah, belum sempat dibikin lah orang rumah-rumah masih kayak gitu. Ya dipagarin cuman seleher begitu, sedada saya. Ya pakai banner lagi. Kadang sebelahnya pakainya itu deklit kayak gitu. Iya sering banget buat intipan. Kayak gitu dari belakang. Nggak tahu kadang-kadang pemuda, kadang-kadang tetangga pura-pura nyari hilang-hilang. Ya kayak pelem durung matang-matang ya mah kayak gitu. Mangga itu belum masak-masak padahal karo lirik. Nah, seperti itu. Tapi ya bodoh amat lah, saya nggak. Yang penting jangan nyampe nyentuh saya atau yang lain-lain. Nah, satu malam saya itu memang lagi capek banget siangnya, paginya capek banget. Jadi disuruh kuli matun sama juragan lah ya, sama ibu-ibu yang lain. Kemudian setelah selesai kan antara jam 11-an itu siang itu dapat 16.000, 20 kayak gitu kan. Terus totalnya suruh nyambung lagi, ngiketin ini bawang-bawang yang udah rada kering kayak gitu kan, dipisah-pisahin. Tapi ada gubugannya. Sampai nyambung mau jam 2 siang kayak gitu. Mau pulang pokoknya aku bocah, mungkin tetangga ngerti, kalau enggak dia sama budenya minta makan atau apa kan anak-anaknya. Ya wis pulang, saya langsung mandi mau istirahat kayak gitu. Tahu-taunya pas nyampe rumah ada rame-rame di tetangga. Ternyata tetangganya itu mau lahiran, tapi ya masih anak muda lah, baru menikah, orang tuanya di Jakarta. Akhirnya bingung, yang lain ini wong tua kabeh lah, pokoknya mah melu bae maring ning klinik, suruh suruh ke klinik, nemenin di klinik, nyampe nunggu salah satu keluarga, akhirnya di sana lenggutan, saya ngantuk, nungguin lahiran orang baru pembukaan 1, masih lama banget saya mas. Nungguin keluarganya nggak datang-datang, giliran datang ditahan, katanya nanti yang di rumah dikirimin makanan dari sini, mbak di sini aja, mbak Katma di sini aja kayak gitu. Apalagi yang bawa bapak kan ngeliatin Katma nenek baik, siapa tahu lengah atau apa kan bi. Itu singkat cerita, saya malam pulang itu jam 11 dari klinik, cukup jauh mas, nggak ada kejadian seremnya mas. Tapi pas di rumah, dari pulang jam berapa? Jam 11? Jam 11 malam. Itu udah hampir lahiran, tetap saya tinggal, pokoknya saya harus nemenin anak-anak jalan tidur. Kaki atau dianterin? Dianterin sama keluarganya, itulah pakai motor kayak gitu, anak muda nganterin. Pas nyampe rumah, saya pengen mandi, walaupun mandi malam gak bagus, tetap aja gak bakal bisa tidur kalau ndak mandi. Mandi kan otomatis di luar. Itu berarti dibawain makanan, dibawain macam-macam lah sama yang punya hajat tadi yang mau lahiran. Tetek bengek, salin, beresin rumah, nyapu, jam 12 kelar baru saya mau mandi. Saya pikir nggak tahu, aku kayak bocah edan katanya si Katma. Saya itu selalu pengen ngelurusin pikiran. Orang kali, kan udah tua. Ya kata Katma bocah sih, membocahkan diri sih. Iya, kalau saya ya enggak. Biar mudahan dikit. Iya. Jadi saya kayak rasanya kayak bocah aja. Belum pernah selama ini, walaupun saya diintipin terus. Kadang-kadang saya bodoh amat mau lihat-lihat ini, yang penting jangan megang, jangan masuk. Malam itu tuh ada hasrat yang aku kok kayak pengen diintipin, pengen disentuh, nggak tahu ada rasa-rasa kayak gitu. Tak buang teko maning mas, tak buang hadir lagi rasa kayak gitu. Tapi kan siapa ya kalau ada orang ngintipin, kalau mandi sore pasti ada, tengah malam mana ada yang ngintipin, orang udah lelap semua kata dia kayak gitu. Tapi kok rasanya pengen diintipin, angel ya mas, namanya jangan asli mas kayak gitu, wanti-wanti. Akhirnya apa, dia ke belakang pakai anduk. Terus lu nanya, mau diintipin nggak mbak? Itu kan nggak usah diomongin di sini kan. Ya enggak sih. Atau barangkali Mas Ayung ini saya kasih ini lokasinya, saya Sherlock gitu. Ini di sini langsung aja gitu. OTW gitu. 7 tahun lalu. Jawabnya langsung OTW. 7 tahun lalu. Oh sekarang udah menikah. Udah menikah lagi. Kemudian apa? Yang angel ya. Saya kan ya sini handuk. Tahunya wong itu musim hujan lagi berber. Makanya handuk anak saya ya. Di sini nyincing serel. Yo kedua angel mas. Di sini nyincing, sembuh pon diintip, pan orang lihat pas saya keluar kan berarti kamar mandi nggak langsung nempel begitu, harus jalan dulu di bawah pohon apa kayak gitu.
Itu mau Terus? banyak yang lihat mau apa, saya bodoh amat, dan saya pengen diintipin, nggak tahu kentir saya. Mandi Vi, kocrak mandi terus bayanginnya yang enggak apa, saya pengen berhubungan ya, rindu sama suami, ya itu lumrah mungkin udah lama ya Vi, kita bukan caranya sih. Kok nggak ada yang ngintipin, baru ngomong kayak gitu, tahu-tahu memang ada angin, dia ngerasa malam itu habis hujan tenang, nggak ada angin, tahu-tahu kayak ada angin ser, dia kerasa di rambut yang belum dibasahin di atasnya gitu kan Vi, ada angin, ya kok rada merinding ya. Tahu-tahu nggak lama si terpal deklit itu berarti sebelah sini tuh ada pelendung kayak gitulah, set bunyi krek kayak gitu. Ada sesuatu di baliknya gitu. Ya, ada yang menonjol. Siapa ya? Deg-degan tapi rada seneng. Ini yang diharapkan, tapi jangan-jangan suami orang atau siapa yang aku nggak suka mukanya nggak gagah terus letak mambu kayak gitu. Kalau nggak yakin, nggak tahu malam pengennya tarik, ayo sini. Aku ada nih nyampe seperti itu. Kita tahu dengkul, mungkin ini dengkul, cet, kelenduk satu, terus ini jegong, terpalnya ada yang melenduk lagi, seakan-akan tangan gini. Nah, ada bola mata lah di situ. Ada terpal yang biasa buat ngintip orang-orang. Itu bekas disulut pakai rokok gitu ya. Betul sekali, karena hitam pinggirannya pasti rokok. Nah, aku ada yang ngintip, seneng, tapi nggak senengnya takutnya yang jelek atau yang nanti bikin masalah sama tetangga yang lain. Tapi aku ini pengen disentuh pokoknya, seperti itu rasanya. Jadi saru ya Bi. Tapi ceritanya seperti itu sih Bi. Akhirnya apa? Saya itu sengaja ngosokin lama-lamain. Siapa yang ngintipin ya? Dalam bahasa Indonesia seperti itu. Siapa yang ngintipin? Diem aja. Nek wani, aku ngerti kan siapa? Manproto, metu. Kalau manproto nggak apa-apa, maksudnya rada bersihan, awaknya gede, kan? Mesti kan disinyalir sesuatu kan. Manproto meneng bedin. Siapa sih? Pai. Semua dipanggil semua, nggak ada yang nyaut Bi. Tapi alhamdulillah ngambil aku tamainin, tapi nggak ngomong yang dimainin apanya, pakai sabun Bi. Lama-lama kok aku tadi merinding ya. Terus orang ini pengecut banget, laki-laki model apa udah ditawanin kok seperti itu. Gilanya saya itu, karena nggak tahu saya kesehatan apa, setan klinik atau apa, katanya seperti itu. Lama-lama kok ini pelendung-pelendung tetap, tapi nggak ada yang berdiri. Akhirnya aku berani-beraniin tak tengokin, ngadeg, berarti segini berdiri, nggak ada siapa-siapa, sepi kosong, nggak ada siapa-siapa belas. Aku nyebut, astagfirullahaladzim, siapa ya? Kalau misalnya orang, harusnya itu nggak secepat itu. Soalnya dia berdiri, minimal ada gerusuk-gerusuk gitu. Iya, wong sananya juga kebun. Kok lihat ke sana kan ada penerangan lampu dari belakang rumah, terus di kamar mandi dicari kasih bolam juga, nggak ada orang jalan, nggak ada. Yang ngintipin siapa, kata dia kayak gitu. Mandi lagi dibersihin. Orang aku niatnya sampoan, bodoh amat, barang setan yang penting ganteng, kata dia kayak gitu. Mandi Bi, ada lagi pelendung ditapuk diuyel-uyel kayak gini Bi. Ada suara kayak gitu Bi. Loken Mbak, saya bilang, Mas ngapain saya cerita, langsung tak tengokin begini, masuk sini kalau memang orang kayak gitu. Kalau nggak orang yang penting ganteng, nggak ada orang lagi. Merinding saya, masuk wis belayu kelar gitu ya, udah kelar masuk ke dalam rumah, langsung masuk ke dalam rumah. Saya itu di dalam kamar ya masih ada kentirnya lagi, nggak langsung pakai baju, nggak apa, yang penting saya selimutan aja, pakainya spray kan tipis. Selimutan masih tak pikirin, tadi siapa ya, kok kayak gitu banget, kayaknya bukan orang, pikirannya ke situ terus. Tapi wong dari kemarin-kemarin yang ngintipin orang terus, tahu-taunya banner di jendela itu kayak gitu. Jadi dia ngeliat, yakin Mas, apa ya sih, ini kan tadi ada yang sobek-sobek, terus ditempel pakai plaster. Plaster itu jepat bisa cepat, kayak dibuka dikletek tapi dari dalam. Jadi bisa ada wiri-wirinya gitu ya, buka kayak gitu. Si sobekan itu mangap saat kayak gitu, mangap. Ada anak jentik kayak Mbak, nggak ada Mas, cuma buka doang seret kayak gitu, terus seret buka bisa kayak tambah lebar gitu ya. Iya, tambah lebar. Aku merinding banget, tapi merinding malah ini tak lepas kan begini pegang lepas. Siapa sih?
"Ma, apa sih Mak?" Dari samping. Tidur aja Ndu, nggak apa-apa. Udah, saya baringan lagi. Nah, maksudnya siapa mama? Oh, Anaknya anaknya. sampingnya. Oh, anaknya Kedengeran kebangun. kali dia teriak-teriak. Kalau tetangga nggak mungkin Mas kayak gitu kan. Oh, siapa ya? Jangan-jangan orang mau itu tapi bisa sobek kayak gitu, apa pakai silet? Saya nggak lihat. Ngapain juga disilet? Orang bolongan banyak kayak gitu loh. Kalau mau masuk juga tak kasih, malam itu saya kentir kayak gitu. Terus apa? Tak liatin begini terus. Oh, apa aku nggak nampak ya dari sini? Sengaja di depan ini, ngadepnya ke sana, dibuka sekalian. Kalau mau masuk, menek kata dia kayak gitu. Saya udah edarnya seperti itu. Tahu-taunya si ini sobekan yang tadi buka kan rapat lagi, buka lagi, set kayak gitu. Di sini bunyi kayak disobek kayak lebar. gitu. Iya, itu saya ngelihat di luar, berarti di rumah Suwung itu memang ada orang nafasnya itu berat, apa nafsu atau apa, saya yang jelas ke bawah banget menginginkan itu sini ayo masuk, tapi yang nggak bisa nangkep. Padahal ada cahaya lampu kamar, tapi itu tetap gelap aja, nggak nembus sama sekali itu apa bagian hidung atau sudut matanya nggak bisa tapi itu jelas ada orang. Akhirnya kok lama-lama dasar ngomong lanang wedinan kayak gitu, jadi ngomong kayak gitu. Sebentar. Dasar wong lanang wedinan ya. Lanang wedinan pengecut wanita entak bintik tok. Wedi kan karo bojomu digituin. Makanya jangan macam-macam. Ditinggal tidur. Udah nggak ada kejadian apa-apa sampai pagi. Tak tungguin, bahkan malamnya sengaja saya nggak gerah, mandi lagi di tempat biasa di belakang jam 12 lagi. Nggak diintipin juga. Dan nggak ada yang intipin model kayak kemarin. Akhirnya tiduran lagi kayak udah 2 hari ditungguin model kayak gitu, tetap aja nggak nongol. Hari ketiganya setelah kejadian terakhir itu ada lagi Mas, cuman posisinya bukan ada sobekan, ada bukan ngomong seperti itu, enggak. Yang jelas saya itu tiba-tiba rada ngantuk, kayak ada yang nindihin badan saya, ada yang mijitin, tapi perasaannya suaminya, Itu ya udah tidur gitu ya? Iya, udah tidur gimana lah, kayak orang-orang mimpi kayak gitu, dipijitin, disayang, rambutnya diciumin kayak gitu kan. Ya pada umumnya lah seperti itu. Nah ini dimanyotai, ingatnya kayak suaminya, terus lama-lama kayak dia itu kakinya dibuka, kayak mau diajak penetrasi seperti itu, kayak gitu kan. Tapi dia tiba-tiba itu kayak tangan itu rembet ke atas, kayak nerima rangsangan gitu, kayak ada yang nyangkol sakit di sininya, sakit gitu. Aduh, dia ngomong kayak gitu, astagfirullahaladzim, ini apa? Kayak mau berdarah kayak gitu loh, menjegong kayak gitu. Dia tuh kaget, itu saya kaget, bener-bener kaget. Karena sakit itu saya nyebut mata melek. Yang kelihatan ini, oh iya ternyata aku dibilang mimpi yang nggak mimpi, tapi yang jelas bukan suami saya meninggal, tapi ada sosok hitam itu langsung pas ke jendela. Genderuwo kayak. Iya mungkin. Saya nggak ngerti itu sosok apa, tapi pernah tanyain sama orang, nah itu sosok genderuwo kayak gitu kan. Akhirnya, tapi kok apa ya, kok eman banget gitu loh, terus paham kayak orang, kayak manusia. Ya mungkin situ fantasinya seperti itu, atau biasa yang dilakukan suami seperti itu, ya mungkin seperti itu juga yang terjadi Mbak. Ya nggak tahu ya Mas, tapi saya takut banget waktu itu. Saya gabung ke anak-anak kan tidur di situ. Udah pakai baju? Oh udah ya, itu beda hari soalnya. Iya beda hari, terus paginya cerita sama orang yang dipercaya. Ayo kon, dasmin dean. Buku dasmin apa nih? Orang ada ininya, kayak ada saling-salingnya, kerasa di sini. Ada taringnya. Ih, gawat Mah, gue gawat takon kenapa Kiai. Tapi jangan-jangan memang salahnya aku sendiri, sering buka-bukaan, sering kayak gitu kan ya. Terus aneh lagi, malam 3 hari berikutnya, kayak per 3 hari dia itu rindu di kayak gituin lagi. Kayak seolah-olah barang ganderuwo ya ganderuwo terserah kayak gitu, tapi tolong aja jangan yang model kayak gitu. Itu lagi subur. Ada pubertas apa mungkin seperti itu ya. Hawanya pengen dicangkul terus. Kalau aku masih terlalu
polos nggak ngerti. Terus gimana? Ini gua obat udah mulai bereaksi soalnya. Terus gimana? Udah mulai rasa ya. Nah, terus kejadian kayak gitu lagi Mas. Itu bener-bener saya ngalamin, saya dimanjain, tapi itu di alam mimpi. Di sana ada laki-laki ganteng banget. Suami saya katanya, mimpi ya, itu ya? iya katanya ganteng, tapi jauh. Suami saya lewat kemana-mana. Ya artis wis bersih kulitnya, dimanjain di sana. Terus ada peraduan kayak kamar yang dirias-rias macam-macam. Saya mau diajak bercinta di digantungin sana. kaleng-kaleng gitu, botol. Iya, botol aqua mineral, bekas bungkusan nasi pagi. itu digantung-gantungin semuanya sih. Dirias-rias macam-macam. Pokoknya saya indah, nggak inget saya punya anak, nggak inget saya tukang matun. Pokoknya saya wong sugih, saya bidadari, putri, princess banget. Paling ayu dewek, dimanjain segala macam. Akunya yang ngebet gagian, kayak pengen tak roh kondisi anune ngono. Mungkin Kesuwen dia seperti itu. Dianya katanya sabar nanti, sabar. Kamu mau setia sama aku enggak? Sama setia. Kita kawin aja, kita kawin. Kawin masalah gampang, kawinin aku sekarang kayak gitu, ngebetnya gitu, Mas. Tahu-tahu saya itu benar-benar mau ditindih, cuman ada yang jambak rambut saya perangasa kayak gitu. Ada yang jambak rambut saya, tangan kecil, tangan kecil. Rasa mak kayak gitu, ada bunyi kayak gitu, mak kayak gitu. Ternyata itu anak yang SD, anak yang SD mau kencing ke belakang nggak berani, minta diantar, mak kayak gitu. Saya bangun, bocah pengen tak keprok katanya begitu. Tapi ya pertamanya kayak gitu loh, tapi lama-lama aku mimpi setan, jangan-jangan kayak gitu. Nah, aku nganterin bocah itu ke belakang, melihat sosok yang di mimpi itu, wong ganteng itu ada di baliknya ini loh, terpal yang buat mandi itu. Iya, tapi jauh, tapi jelas kayak gitu. Dia senyum kayak gitu. Setan, aku sadar itu setan, itu nggak baik. Pokoknya di situ kayak kebuka semuanya. Pas aku ngeliat wajahnya anakku kayak gitu, aku mulai gentir, aku mulai gila kayak gitu. Dia nyadar kayak gitu. Akhirnya balik dari kamar, bukannya rindu sosok itu, atau saya wudu kan, saya sholat, saya baca-baca sebisanya lah kayak gitu. Dan pagi-paginya kayak cerita sama yang paham saudara kayak gitu, tapi perempuan nggak berani sama yang laki. Nanti laki-laki repot. Kalau aku baik gitu. Kalau aku baik kayak gitu. Iya mah, kegian. Akhirnya apa? Ya pantas. Konta nguning kono anyar, kamu di situ baru. Yang asli orang situ kan suaminya. Itu rumah suwung udah lama banget. Nah, namanya orang kampung, Wong Padano itu buat gelontang, buat cari nomor itu dari mana-mana banyak yang dapat. Gelontang itu ritual untuk nyari nomor nyari gitu nomor. Ya. Pantasan ya yuk kadang-kadang bau-bau kayak kemenyan gitu ya, atau katanya yang ngasih sosok kayak gitu genderuwo di rumah itu. Nggak tahu sih kebenarannya. Yang ganteng itu juga disinyalir genderuwo tadi. Jadi berarti aku panti orang tening. Tapi gagak kan nyipatnya seperti itu, gawat medeni. Akhirnya takut minta diantar ke kiai apa segala macam buat dibersihin pengaruhnya kayak gitu lebih kayak gitu. Akhirnya gimana? Nah dari itu dia ke kiai itu ketemu sama kiainya gitu loh, ketemu sama kiai, ada yang ngaji ke kiai itu. Nah itu muridnya juga. Muridnya lah, tapi wong kota. Akhirnya kayak yang kesemsem. Ya, singkat cerita pakai kayak yang beres. Iya, enggak, itu satunya. Dia kan cuma duduknya dipledingin sedikit ya kan. Nah, muridnya kayak ini kayak menjadi konsep. Iya, kayak yang beres gitu kan. Planning lah kayak gitu. Nah, akhirnya kan singkat cerita menikah dengan orang tersebut yang memang kebetulan duda, dan pada saat cerita dia memang udah berhijab. Udah jadi wong duwe gitu. Makanya megang HP bagus segala macam, udah tahu ngobor segala macam kayak gitu. Itulah ceritanya. Berarti orang Tegal ya? Orang Tegal. Berarti tadi ngomong Tegal ngerti dong ya? Ngerti. Beres pakai gitu kan. Jadi ya tolonglah buat dengan sampai cerita ini jangan memancing-mancing deh. Apalagi nggak di luar, apalagi untuk manusia lah gawat banget. Bangsa seperti itu juga ada yang seneng ke kita. Iya, memang konon katanya seperti itu. Terutama itu sosok GDRW, genderuwo ya. Itu aja ceritanya. Oke, nama samaran ya. Samaran tuh. Bukatmah, mohon maaf ya kalau bercandanya kelewatan gitu ya. Mohon maaf.
Udah gitu aja, terima kasih. Semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari cerita ini. Hati-hati sama sosok yang namanya genderuwo, terutama perempuan. Konon katanya seperti itu. Oke, terima kasih. Kita mohon maaf sebesar-besarnya. Doa terbaik, semoga dimudahkan dalam segala hal. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di Ngobrol Horor episode selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.